Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, saya Hardi Alunaja SD SIP MHI, dosen tetap pada program studi Ilmu Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Tanjung Pura. Video ini merupakan bagian dari pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi atau PDD UKT-PT untuk seleksi sertifikasi dosen tahun 2026. Pada video kali ini saya akan menjelaskan secara singkat video yang akan saya tampilkan dalam aktivitas pembelajaran, yakni pada mata kuliah Politik Luar Negeri dengan bobot 2 SKS yang diajarkan untuk mahasiswa di semester genap untuk mahasiswa semester 2 dengan kode mata kuliah STHI 104. Mata kuliah Politik Luar Negeri memiliki 4 capaian pembelajaran lulusan, 4 capaian pembelajaran mata kuliah, dan 4 sub CPMK, di mana mata kuliah ini membahas mengenai landasan, prinsip, konsep, tujuan, aktor, dan tingkatan analisis dalam politik luar negeri, serta membahas mengenai Indonesia dan beberapa kekuatan besar dunia. Selama 16 kali pertemuan, mata kuliah ini akan membahas secara rinci, yakni landasan dan prinsip politik luar negeri satu pertemuan, konsep dan signifikansi politik luar negeri satu pertemuan, tujuan politik luar negeri satu pertemuan, aktor dalam politik luar negeri satu pertemuan, teori politik luar negeri satu pertemuan, tingkatan analisis politik luar negeri satu pertemuan, perspektif politik luar negeri satu pertemuan, politik luar negeri dari masa Megawati Soekarno Putri hingga pemerintahan Prabowo satu pertemuan, Indonesia dan ASEAN satu pertemuan, Indonesia dan Asia Timur, Indonesia dan Amerika Serikat, Indonesia dan Timur Tengah, Indonesia dan Eropa, Indonesia dalam forum organisasi internasional masing-masing satu pertemuan. Sedangkan 2 pertemuan yang lain digunakan untuk evaluasi sumatif berupa ujian tengah semester pada pertemuan ke-8 dan ujian akhir semester pada pertemuan ke-16. Mata kuliah politik luar negeri ini memiliki 10 pustaka utama, 3 diantaranya adalah tulisan saya sendiri, yakni buku Teori dan Analisis Politik Luar Negeri, kemudian The Strategic Cooperation Between Indonesia and China Under Jokowi to Strengthening Public Diplomacy, dan yang ketiga adalah perspektif baru politik luar negeri Cina dalam konstelasi politik global. Sementara pustaka pendukung terdiri dari 6 sumber pustaka. Adapun evaluasi pada mata kuliah ini terdiri dari 6 poin. Yang pertama adalah kuis sebanyak 10%, tugas individu dengan bobot 15%, tugas kelompok dengan bobot 20%, presentasi proyek kelas 10%, kemudian evaluasi sumatif ujian tengah semester 20%, dan UAS 25%. Adapun output untuk mata kuliah ini sudah saya sesuaikan dengan rencana tugas mahasiswa, yakni tugas yang pertama menulis esai argumentatif pada sub bahasan tingkatan analisis politik luar negeri pada pertemuan ke-6, kemudian yang kedua pada pertemuan ke-8, pertemuan ke-9, pertemuan ke-12 dan 13, masing-masing mahasiswa menyusun policy brief, policy paper, possession paper, dan artikel opini op-ed yang dipublikasikan di media massa. Semua hasil ataupun output dari tugas ini akan dijadikan sebagai arsip dan juga digunakan sebagai kebutuhan prodi untuk meningkatkan kualitas pengajaran pada program studi Ilmu Hubungan Internasional FISIP Universitas Tanjung Pura. Adapun mata kuliah politik luar negeri ini diajarkan dengan sistem blended learning, yaitu dengan ceramah tatap muka, kemudian proyek kelas, yakni proyek berupa individu dan kelompok, kemudian tutorial tugas, asistensi tugas melalui LMS 1 Untan, Edlink, ataupun menggunakan Zoom dan Jimit. Kemudian berikutnya saya akan menampilkan video pembelajaran saya pada mata kuliah politik luar negeri untuk pertemuan ke-6 dengan sub bahasan tingkatan analisis dalam politik luar negeri dengan menggunakan sumber bacaan yang saya tulis sendiri berupa buku ajar Teori dan Analisis Politik Luar Negeri dan 2 jurnal yang saya publikasikan pada jurnal nasional terakreditasi, dan berikut adalah cuplikan video pembelajaran saya. Selamat menyaksikan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Gimana kabarnya rekan-rekan mahasiswa? Oke, sebelum kita memasuki aktivitas perkuliahan, seperti biasa silakan teman-teman berdoa dulu sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik, hari ini kita akan membahas materi pertemuan ke-6 dengan subbahasan tingkatan analisis politik luar negeri. Ya, ini adalah pertemuan ke-6.
Tapi sebelum itu silakan teman-teman boleh menggunakan smartphone-nya untuk mengakses link presensi. Silakan. Bisa diakses? Bisa. Sudah presensinya? Sudah. Oke, kita lanjut. Nah, teman-teman, pembahasan kita mengenai tingkatan analisis dalam politik luar negeri itu menggunakan sub CPMK 1, di mana mahasiswa mampu menentukan unit analisis, unit eksplanasi, dan tingkat analisis yang tepat untuk menjelaskan suatu fenomena politik luar negeri. Dengan tujuan pembelajaran di sini ada 7, dan hari ini saya menggunakan buku referensi. Yang pertama adalah tulisan Profesor Dr. Muhtar Mas'ud yang berjudul Ilmu Hubungan Internasional Disiplin dan Metodologi. Kemudian yang kedua ada Jurnal Analisis CSIS. Di sini kuartal ketiga tahun 2022. Dan ini adalah buku ajar yang saya tulis yang berjudul Teori dan Analisis Politik Luar Negeri. Kemudian yang keempat ada Jurnal Hubungan Internasional dari Universitas Lampung, di mana di dalamnya ada tulisan saya. Dan yang terakhir adalah Jurnal Ilmiah Hubungan Internasional dari Universitas Katolik Parahyangan di volume 16 nomor 2 November tahun 2020. Ya. Kita kembali ke tujuan pembelajaran. Adapun tujuan pembelajaran kita yang pertama adalah mahasiswa mampu memahami apa itu unit analisis dan unit eksplanasi. Kemudian yang kedua, mahasiswa mampu memahami tingkat analisis. Yang ketiga, kita akan membahas apa itu model reduksionis. Kemudian yang keempat, memahami model korelasionis. Yang kelima, memahami model induksionis. Kemudian nanti ada diskusi dan evaluasi. Dan yang terakhir adalah individual project. Kita lanjut. Nah, definisi unit analisa ataupun unit analisis dan unit eksplanasi dalam buku Profesor Dr. Muhtar Mas'ud disebutkan, unit analisa itu adalah objek yang perilakunya akan dianalisis. Ya. Dan unit eksplanasi adalah objek yang mempengaruhi perilaku unit analisa. Kalau unit analisis itu disebut variable dependent, sedangkan unit eksplanasi itu disebut dengan variable independent. Ada yang tahu secara singkat unit analisis itu apa? Michael? Subjek, sondang. Unit eksplanasi dalam bahasa singkatnya itu apa? Oke, kita lihat. Dua pertanyaan dasar setiap analisis politik luar negeri. Yang pertama adalah apa yang sebenarnya hendak diamati dan dijelaskan, di mana unit analisis itu dikenal dengan sebutan apa yang diamati atau objek yang diteliti. Oke? Kemudian yang kedua, faktor apa yang dijadikan sebagai sumber penjelas bagi perilaku tersebut. Dan unit eksplanasi itu dalam bahasa singkat adalah apa penyebabnya. Misalnya kalian menjelaskan kenapa Presiden Prabowo Subianto mengeluarkan kebijakan terkait dengan MBG misalnya. Apa yang menyebabkannya? Apakah misalnya ketahanan pangan atau tingginya angka stunting? Kebijakan itu dimaksudkan dalam unit analisis, sedangkan ketahanan pangan atau penyebab lain seperti stunting itu masuk ke dalam unit eksplanasi. Nah, kerancuan di antara keduanya kerap membuat analisis menjadi bias atau tidak konsisten secara metodologis. Kalau di HI Untan itu, unit analisa itu nanti dijelaskan di bab 5. Jadi bab 1 itu ada pendahuluan ya, kemudian bab 2 ada tinjauan pustaka. Kalau dalam proposal penelitian bab 3 ada metode penelitian. Bab 4 yang dijelaskan adalah apa dulu penyebab dari fenomena yang sedang kita teliti. Jadi bab 4 itu bukan menjelaskan misalnya gambaran profil negara Indonesia, bukan, tapi apa yang menjadi penyebab. Misalnya tadi kebijakan Prabowo Subianto menangani perdagangan orang misalnya. Apa yang menjadi penyebabnya? Rendahnya tingkat pendidikan. Kemudian tidak tersedianya lapangan pekerjaan misalnya. Itu yang dijadikan sebagai unit eksplanasi. Apa yang menyebabkan sehingga ada yang dianalisis? Apa yang menyebabkan Prabowo mengeluarkan kebijakan penanganan perdagangan orang? Karena tingginya misalnya sampai ribuan kasus gitu ya, perdagangan orang di Kamboja, sehingga Prabowo mengeluarkan kebijakan. Kebijakan itu disebut dengan unit analisa yang diamati, dan penyebab dari perdagangan orang itu disebut dengan unit eksplanasi. Teman-teman paham sampai di sini? Oke, kita lanjut. Unit analisis. Contohnya ya, di sini definisinya objek atau fenomena yang menjadi sasaran pengamatan. Objek, ya. Contohnya adalah keputusan embargo dagang suatu negara. Yang kedua, pergeseran aliansi militer suatu kawasan. Misalnya dulu kalau negara bergabung ke dalam Asia Pacific Economic Cooperation itu berdasarkan letak geografis. Sekarang udah enggak.
Amerika bisa masuk, Brazil bisa masuk, Rusia bisa masuk gitu. Atau ASEAN plus 3. ASEAN kan? Secara faktor geografis harusnya cuma 11 negara yang bisa join ke ASEAN, tapi sekarang ada sebutan ASEAN plus 3. Ada South Korea, kemudian ada Japan, and also People Republic of China. Itu pergeseran aliansi di suatu kawasan. Kemudian yang ketiga, pola voting negara di Majelis Umum PBB. Itu bisa dijadikan sebagai unit analisis, dan yang terakhir adalah perubahan sikap diplomatik sekelompok elit. Kenapa terjadi perubahan misalnya dari Menlu Bu Retno Marsudi, kemudian sekarang kita punya Menlu Sugiono, kenapa sih terjadi perubahan? Perubahan di sikap diplomatik sekelompok elit itu yang akan dianalisis. Misalnya dengan menggunakan ini, persepsi dan latar belakang psikologis pemimpin, atau dalam kajian politik luar negeri teman-teman kenal dengan sebutan idiosyncratic. Pengalaman masa lalu, latar belakang pendidikan. Kita lihat misalnya kenapa Presiden Susilo Bambang Yudhoyono itu hampir banyak kebijakannya itu berhubungan dengan militer, atau Prabowo kenapa banyak hubungan dengan militer, karena dia punya latar belakang militer. Jokowi kenapa dia buat kebijakan nawacita 9 agenda prioritas pembangunan bangsa Indonesia, karena dia berhubungan dengan sosial budaya. Kejawen, dia berasal dari Solo yang lebih memperhatikan sisi sosial budayanya. Contohnya apa? Membangun dari kawasan perbatasan. Dulu pas zaman Jokowi tiba-tiba kita di Kalimantan Barat itu punya yang namanya pos lintas batas negara. Itulah yang jadi unit ekspansi. Yang kedua, dinamika birokrasi dan tarik-menarik kelompok domestik. Itu bisa dijelaskan sebagai penyebab dari unit analisis tertentu. Yang ketiga, struktur politik dan kepentingan nasional negara, dan yang keempat adalah distribusi kekuatan atau polaritas dalam sistem internasional. Jadi singkatnya di sini unit ekspansi itu adalah dari mana penjelasannya dicari. Apa yang menyebabkan? Rekan-rekan mahasiswa paham sampai di sini? Kita lanjut. Untuk kemudian bisa menangkap, bisa menganalisis, bisa menentukan yang mana unit analisa, yang mana unit ekspansi, teman-teman harus bisa memperhatikan ini. Yang disebut sebagai pelakunya. Ya, kita mulai dari tingkat individu. Contoh tingkat individu siapa? Jokowi, Prabowo, Joe Biden, Donald Trump, ya, Perdana Menteri misalnya dan segala macam gitu. Itu yang individu. Yang kelompok individu siapa? Contohnya DPR, tadi ya, kelompok diplomatik, sekelompok elit, pengusaha senjata, Hamas misalnya. Nah, itu adalah kelompok individu. Negara bangsa, contohnya siapa? Indonesia, Malaysia, Filipina, Kamboja, Laos, dan segala macam, Amerika Serikat, People Republic of China, Japan misalnya gitu ya, itu negara. Negara bangsa, kelompok negara bangsa, ASEAN, PBB bukan, PBB nanti masuk di sistem internasional. Ada ASEAN, kemudian ada apa lagi? BRIC, ada APEC, ya tadi ya, kerjasama negara-negara dalam bidang ekonomi di kawasan Asia Pasifik. Dan yang terakhir adalah sistem, misalnya yang paling dekat dengan kalian adalah Perserikatan Bangsa-Bangsa, atau yang dikenal dengan sebutan United Nations. Ini dulu nih, kalau nanti ada judul penelitian, kemudian teman-teman diminta untuk menentukan mana part yang disebut sebagai unit analisis dan mana bagian yang disebut sebagai unit ekspansi, kalian cari dulu kata kuncinya. Oh, ini siapa nih? Perdana Menteri, berarti refer ke individu. Oh, ini siapa nih? Pengusaha senjata. Oh, berarti refer ke kelompok individu. Oh, ini Indonesia, berarti refer ke negara bangsa. Oh, ini ASEAN, berarti kelompok negara bangsa. Oh, yang ini sistem internasional, PBB, berarti refer ke sistem internasional. Paham ya? Jika teman-teman mengalami kebingungan, saya akan menjelaskan lebih lanjut. Kita punya 3 model dalam unit analisis dan unit ekspansi. Yang pertama yang disebut dengan model reduksionis, kemudian yang kedua disebut dengan model korelasionis, dan yang ketiga adalah model induksionis. Teman-teman, saya minta tolong diperhatikan ininya. Ini ada lingkaran, teman-teman bisa nanti menentukan yang mana unit analisis, yang mana unit ekspansinya dengan melihat satuan terkecil, lebih besar lagi, paling besar. Untuk menentukan yang model ini. Kita lihat ya. Yang pertama adalah model reduksionis. Apabila unit analisis berada pada level yang lebih tinggi. Saya ulang,
Model reduksionis itu adalah apabila unit analisis dari contoh fenomena atau contoh judul penelitian itu, unit analisisnya berada pada level yang lebih tinggi. Ya, kita balik lagi ke sini tadi. Misalnya, unit analisisnya adalah sistem internasional, sedangkan unit eksplanasinya adalah individu. Misalnya bagaimana peran PBB menyelesaikan persoalan demokrasi di Myanmar misalnya. PBB itu paling besar yang menjadikan unit analisis. Myanmar itu sebagai unit eksplanasinya. PBB dibandingkan dengan negara Myanmar lebih besar PBB dan dia berada pada level unit analisis, maka modelnya adalah reduksionis. Itu yang pertama. Paham ya? Nanti ada contohnya lagi. Kemudian model yang kedua adalah korelasionis. Ini paling gampang. Apabila unit analisis dan unit eksplanasinya berada pada tingkatan yang sama. Contohnya, kalau tingkatan yang sama itu unit analisa versus versus unit eksplanasi. Unit analisa, apa contohnya? Indonesia. Unit eksplanasinya Malaysia. Sama ya? Atau tadi baru nonton Argentina versus Inggris. Ada Argentina versus Inggris. Sama ya? Itu model korelasionis. Kalau misalnya unit analisanya adalah sistem internasional, unit eksplanasinya pun harus sistem internasional. Kalau unit analisanya itu adalah kelompok individu, maka unit eksplanasinya pun harus kelompok. Paham ya? Kemudian yang ketiga adalah model induksionis. Ini kebalikan dari yang reduksionis. Tadi kalau reduksionis apa? Unit analisisnya berada pada level yang lebih tinggi ya. Kalau unit eksplanasinya berada pada tingkat yang lebih tinggi, disebut induksionis, maka di sini tadi unit analisanya misalnya Indonesia ya. Kemudian di sini unit eksplanasinya PBB. Mana yang lebih tinggi? Kemudian misalnya unit analisanya adalah Prabowo. Di sini unit eksplanasinya BRICS. Misalnya rasionalitas Prabowo Subianto menyatakan diri Indonesia bergabung dalam forum BRICS misalnya. Yang jadi unit analisanya adalah Prabowo sebagai individu. Unit eksplanasinya BRICS itu masuk di mana? Nah, nih, berarti modelnya adalah induksionis. Paham ya? Saya ulangi sekali lagi, model reduksionis apabila unit analisisnya berada pada level yang lebih tinggi. Siapa yang lebih tinggi? Sistem internasional, kelompok negara bangsa, negara, berarti yang di bawahnya nih, kelompok individu yang jadi unit analisisnya, atau individu. Yang kedua, korelasionis, unit analisis dan unit eksplanasinya berada pada level yang sama. Kemudian yang terakhir, induksionis apabila unit eksplanasinya berada pada level yang lebih tinggi. Sekarang kita coba. Nanti kalau teman-teman bingung untuk menentukan ini apa ya modelnya gitu, silakan teman-teman lihat tabel ini. Misalnya unit analisisnya negara bangsa, kemudian unit eksplanasinya negara bangsa. Ini masuk ke yang mana? Masuk ke? Misalnya unit analisisnya adalah sistem regional atau global, sedangkan unit eksplanasinya adalah individu atau kelompok. Masuk ke reduksionis. Satu lagi contohnya. Misalnya unit analisisnya individu dan kelompok. Unit eksplanasinya itu adalah negara bangsa. Masuk ke induksionis. Oke, paham ya? Sekarang kita, saya minta Kalina Alia untuk contoh judul dengan unit analisis dan unit eksplanasi yang berbeda. Contoh judul yang pertama, rasionalitas kepentingan Tiongkok dalam upaya mediasi damai antara AS dan Iran tahun 2026. Coba tentukan yang mana unit analisisnya, yang mana unit eksplanasinya, dan apa modelnya. Oke, modelnya? Kenapa korelasionis? Antara state dengan, ada yang mau membantu? Sondang. Kenapa induksionis?
Ya, AS dan Iran adalah kelompok negara bangsa. Untuk judul yang pertama, rasionalitas kepentingan Tiongkok dalam upaya mediasi damai antara AS dan Iran tahun 2026, yang menjadi unit analisisnya adalah betul. Tiongkok, pelakunya. Kalian cari tahu pelakunya. Kemudian yang menjadi unit eksplanasinya adalah AS dan Iran, di mana AS dan Iran merupakan bagian dari kelompok negara bangsa. Karena dia terdiri dari dua negara. Dan modelnya adalah induksionis. Kita beralih ke contoh yang kedua. Pergeseran kebijakan Joe Biden dalam menangani imigran ilegal di perbatasan AS Meksiko tahun 2022. Saya mau coba Nova. Nova, coba tentukan yang mana unit analisisnya, yang mana unit eksplanasinya, dan modelnya. Oke. Oke, modelnya. Maza, tolong bantu Nova. Analisanya itu berada di level induksionis karena unit eksplanasinya itu lebih tinggi daripada unit analisis. Yang mana unit analisisnya? Unit analisisnya kebijakan Joe Biden. Nah, kemudian eksplanasinya itu AS Meksiko. Oke, masuk ke model induksionis. Kita masuk ke contoh yang ketiga, kebijakan luar negeri Indonesia dalam penanganan sampah impor Tiongkok di Asia Tenggara. Najwa. Oke, tadi boleh ya, kita keep dulu. Kemudian contoh yang keempat, implikasi perang dagang AS Tiongkok terhadap peningkatan hegemoni Australia di Asia Pasifik. Ridwan. Analisanya peningkatan hegemoni Australia. Terus eksploitasinya juga perang antara AS dan Tiongkok. Oke, modelnya? Modelnya itu illusion. Oke, thank you Ridwan. Kita masuk ke contoh yang terakhir. Pengaruh globalisasi terhadap peningkatan interdependensi negara berkembang Asia Tenggara terhadap Tiongkok. Prima Idris. Coba Prim, mana unit analisanya, mana unit eksplanasinya, dan apa modelnya? Peningkatan interdependensi negara berkembang. Oke, modelnya? Negara berkembang masuk ke dalam apa? Oke, yang Tiongkok? Oke, jadi modelnya adalah reduksionis karena unit analisisnya berada pada level yang lebih tinggi. Oke, kita lihat ya, sebagai bahan evaluasi pembelajaran untuk pertemuan ke-6 ini, yang pertama adalah unit analisis tidak selalu berada di depan dari judul penelitian. Contohnya yang mana? Nomor 4. Kalau misalnya nggak tahu, nanti pasti bilang unit analisisnya adalah AS Tiongkok. Padahal sebenarnya AS Tiongkok itu menjadi penyebab mengapa Australia itu melakukan peningkatan hegemoni. Ya, paham teman-teman? Kemudian yang kedua, perhatikan pada pemetaan individu, kelompok individu, negara bangsa, dan sistem internasionalnya, bukan kata kerjanya. Misalnya dari judul ini, kalian cari tahu nih, yang mana individunya, yang mana kelompok individu, yang mana negara, yang mana negara. Jangan fokus pada kata kerjanya, tapi fokus kepada pemetaannya. Kemudian yang ketiga, dalam satu judul, unit analisisnya bisa 1 atau 2 tergantung dengan fokus dari analisis. Contohnya yang mana? Yang nomor 2, Joe Biden di sini posisinya sebagai unit analisis, tapi unit eksplanasinya itu bisa jadi imigran ilegal atau AS Meksiko. Tergantung ke fokus si penelitinya. Tapi teman-teman jangan terkecoh. Jadi, oh ini berarti ada 2 nih. Satu lagi yang mana? Yang nomor 3. 1 Indonesia, unit analisisnya, unit eksplanasinya bisa jadi Tiongkok, bisa jadi. Paham? Kemudian yang berikutnya, unit analisis fokus menjelaskan fenomena yang diteliti. Dan unit eksplanasi fokus pada penyebab fenomena yang sedang dianalisis. Silakan jika ada pertanyaan, teman-teman bisa paham? Do you understand guys? Oke, untuk mengetahui sejauh mana pemahaman kalian terkait dengan materi pembelajaran pada subbahasan tingkatan analisis pada politik luar negeri, silakan teman-teman ambil smartphone-nya, akses asesmen materi pembelajaran melalui aplikasi Quizy, ya, quiz.com. Sudah tersambung semua? Oke, silakan mengerjakan. Waktu untuk setiap soal itu adalah 1 menit ya. Silakan. Oke, sudah semua? Oke, silakan teman-teman tutup smartphone-nya. Kita lanjut ke yang berikutnya. Ini adalah individual project, teman-teman. Saya akan sampaikan.
Setelah tadi ada assessment untuk materi pembelajaran tingkatan analisis dalam politik luar negeri, ini adalah individual project sesuai dengan LPS yang sudah saya jelaskan pada pertemuan pertama. Judul tugasnya adalah menentukan unit analisis, unit eksplanasi, dan tingkat analisis dalam politik luar negeri. Nah, sub capaian pembelajaran pada mata kuliah ini tadi sudah saya sebutkan. Untuk sub CPMK 1, mahasiswa mampu menentukan unit analisis, unit eksplanasi, tingkat analisis yang tepat untuk menjelaskan satu fenomena politik luar negeri. Deskripsi tugasnya adalah mahasiswa diberi instruksi untuk memilih satu studi kasus kebijakan luar negeri suatu negara. Misalnya penanganan pekerja migran, atau misalnya diplomasi vaksin, atau misalnya kebijakan Indonesia dalam sengketa Laut Cina Selatan. Silakan teman-teman memilih, kemudian mengidentifikasi dan menjelaskan unit analisis dan unit eksplanasi serta tingkatan analisis yang relevan digunakan dalam menganalisis kasus tersebut. Adapun metode pengerjaan tugasnya adalah yang pertama, dikerjakan secara individual. Kemudian yang kedua, memilih satu studi kasus kebijakan luar negeri yang aktual. Silakan ya teman-teman bisa memilih studi kasus yang sesuai dengan peminatan ataupun passion teman-teman. Kemudian yang ketiga, menyusun analisis unit dan tingkat analisis dalam bentuk esai argumentatif singkat sepanjang 2-3 halaman. Kemudian yang keempat, dikumpulkan sesuai periode waktu yang ditentukan. Adapun waktunya di sini adalah 1 minggu 7 kali 24 jam. Berarti nanti akan dikumpulkan dalam pertemuan ke-7. Teman-teman yang sudah selesai mengerjakan aktivitas tugas untuk pertemuan ke-6 ini, silakan bisa mengunggah tugasnya di platform LMS 1 Data Untan ya, atau Edlink ya. Nah, objek garapannya adalah esai argumentatif dengan bentuk tulisan diketik 2-3 halaman dan diunggah di laman 1 Untan. Ada pertanyaan? Oke, karena individual projectnya sudah saya jelaskan, kemudian kita balik lagi tadi ke sini. Di sini teman-teman bisa lihat. Oke, kalau teman-teman mengalami kebingungan, silakan diakses referensi ini. Bisa langsung menemui saya atau via koordinator ketua kelas, atau bisa mengakses di 1 Untan. Ini ada 4 bahan buku bacaan. Ada ilmu hubungan internasional, disiplin dan metodologi, kemudian foreign policy analysis, classic and contemporary theory, dan yang ketiga strategic cooperation between Indonesia and China under Jokowi foreign policy toward global maritime in strengthening public diplomacy, dan yang terakhir adalah perspektif baru politik luar negeri China dalam konstelasi politik global. Oke, cukup jelas sampai di sini? Jelas? Oke. Terima kasih untuk kehadiran teman-teman. Kita akan ketemu lagi di pertemuan berikutnya untuk pertemuan ke-7. Silakan tugasnya dikerjakan sebaik mungkin. Jika sudah selesai, silakan diunggah di laman LMS 1 Untan. Apabila ada salah dan kelap kata, saya mohon maaf. Sebelum kelas diakhiri, silakan berdoa dulu sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Terima kasih untuk perhatiannya. Saya akhiri. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Sekian video pembelajaran yang bisa saya tampilkan untuk mata kuliah politik luar negeri dengan subbahasan tingkatan analisis pada politik luar negeri, di mana mata kuliah ini dan video yang saya sampaikan bukan hanya mengajarkan mahasiswa tentang teori, tetapi juga mengasah critical thinking mahasiswa dengan tugas yang saya sajikan berupa penyusunan esai argumentatif. Semoga video ini bisa menjadi pertimbangan yang baik bagi asesor dalam menilai dan memberikan penilaian yang cukup baik dalam seleksi sertifikasi dosen gelombang 1 tahun 2026. Akhir kata, saya ucapkan terima kasih banyak kepada Kemdikti-Saintek, kepada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, dan segenap dosen yang sudah mendukung, serta seluruh mahasiswa yang sudah berkontribusi dalam penyusunan video pembelajaran kali ini. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.